Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja dan sehat. Jangan lupa ya protokol kesehatannya. Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang penting. Jika terpaksa untuk keluar rumah, jangan lupa gunakan masker dan juga jaga jarak dengan yang lain dan hindari tempat-tempat yang ramai. Nah, di sini saya kelompok 2 akan coba menjelaskan dan mempresentasikan tentang sediaan rektal. Nah, di sini ada anggota kelompok dari biofarmasi kelompok 2. Yang pertama ada Ahmad Sodikin, Anissa, Kiki Vidya, Laras, Sofi, saya Nur Sofi Lestari, dan juga Rafida, Robi, Risna, Sri, Tria, dan Yuni. Nah, kita maju lagi. Nah, sekarang pengertian atau definisi dari rektal. Apa sih rektal itu? Nah, rektal adalah cara pemberian obat melalui rektum yang layak untuk obat yang merangsang atau yang diuraikan oleh asam lambung. Rektum adalah sebuah ruang yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon, sigmoid, dan berakhir di anus. Nah, yang selanjutnya kita harus mengetahui fisiologi rektal manusia dulu. Nah, di sini ada penjelasannya. Rektum manusia merupakan akhir dari saluran pencernaan. Yang selanjutnya pada saluran rektum tidak memiliki fili atau mikrofili pada mukosa rektal dan luas permukaan absorpsinya sangat terbatas, yaitu 200 sampai 400 cm persegi. Tetapi ukuran tersebut cukup untuk mengabsorpsi obat. Nah, ternyata dalam keadaan istirahat, rektum tidak mengalami motilitas secara aktif. Secara normal juga rektum tidak berisi apa-apa, hanya mengandung 2-3 ml cairan mukus inert pH 7-8 yang disekresikan oleh sel goblet yang membentuk kelenjar simper tubular pada lapisan mukosa. Mukus tidak memiliki aktivitas enzimatik atau kapasitas buffer. Panjang rektum itu lumayan agak panjang teman-teman, sekitar 15 sampai 20 cm. Nah, yang selanjutnya yaitu nasib obat di dalam rektum. Nasib obat yang diabsorpsi dari rektum tergantung dari posisi obat dalam rektum. Sehingga dalam penggunaannya sediaan ini yaitu harus baik dan benar dan sesuai cara petunjuknya agar absorpsi zat aktif seluruhnya dan diabsorpsi dengan secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya itu di daerah submukosal pada dinding rektal terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh limfe. Yang selanjutnya pembuluh darah hemoroidal, maaf teman-teman, bagian atas merupakan saluran ke sirkulasi portal. Sehingga obat yang diabsorpsi pada bagian atas akan melewati hati sebelum masuk ke sirkulasi sistemik. Sedangkan pembuluh darah hemoroidal bagian tengah dan bawah merupakan saluran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan mengenai kinetika predisposisi zat. Kinetika predisposisi terdiri atas 2 tahap. Yang pertama, penghancur sediaan yang ditujukan untuk menimbulkan efek farmakologi jauh lebih cepat. Yang kedua, pemindahan dan pelarutan zat aktif ke dalam cairan rektum diikuti difusi menuju membran yang akan dibacanya, atau berdifusi melintasi membran agar dapat mencapai sistem peredaran darah atau efek sistemik. Di sini terdapat langkah-langkah absorpsi obat, yang mana absorpsi adalah proses yang lebih cepat daripada proses difusi obat dari basis ke cairan rektum.
Waktu absorpsi yang menunjukkan waktu yang diperlukan bagi sejumlah obat untuk diabsorpsi. Langkah-langkah yang diabsorpsi rektal meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama, pelelehan bentuk sediaan karena temperatur badan. Yang kedua, difusi zat aktif dari basis yang meleleh. Dalam hal ini, viskositas dan koefisien partisi sangat berpengaruh. Yang ketiga, penetrasi zat aktif yang larut lewat sel epitel mukosa membran. Hal ini sangat tergantung dari sifat fisika kimia zat aktif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi absorpsi obat dari rektum. Terdapat faktor fisiologi dan faktor fisika kimia obat. Yang pertama, faktor fisiologi, obat akan mempunyai kemungkinan untuk diabsorpsi lebih besar ketika rektum dalam keadaan kosong. Yang kedua, rute sirkulasi jika obat diabsorpsi dari pembuluh darah, hemoroidal akan langsung menuju vena cava inferior sehingga absorpsi akan cepat dan efektif. Yang ketiga, pH cairan rektal 7-8 dan tidak memiliki kapasitas buffer yang efektif. Kemudian terdapat faktor fisika kimia obat. Yang pertama, obat lipofil jika diberikan dengan basis lemak tidak dapat dikeluarkan dengan mudah, sehingga absorpsi obat terganggu. Yang kedua, semakin kecil partikel semakin besar kelarutannya. Yang ketiga, jika basis berinteraksi dengan obat atau mengiritasi membran mukosa akan menurunkan absorpsinya, khususnya pada kasus-kasus supositoria. Di sini terdapat macam-macam sediaan rektal. Yang pertama, rektal semisolid. Ini merupakan contoh sediaan dari rektal. Rektal semisolid, rektal krim, gel, dan ointment digunakan untuk pemberian topikal ke area perianal. Yang kedua, rektal larutan. Rektal suspensi, emulsi, atau enema pada sediaan rektal sangat sedikit digunakan karena tidak menyenangkan dan kepatuhan pasien rendah. Walaupun absorpsi obat dari larutan lebih baik daripada suppositoria solid, tetapi penggunaan jarang sekali. Yang ketiga, rektal aerosol. Rektal aerosol atau busa rektal aerosol disertai dengan aplikator untuk memudahkan penggunaannya. Aplikator yang dimasukkan ke dalam wadah berisi produk, serta terdapat alat pengatur dosis obat aerosol. Aplikator dimasukkan ke dalam anus dan obat dapat diberikan melalui rektal. Yang keempat, rektal suppositoria. Sebagian besar sediaan berbentuk torpedo terdiri dari basis lemak, titik leleh rendah, atau basis larut air yang beratnya bervariasi dari 1 gram sampai 2,5 gram. 1 gram untuk anak dan 2,5 gram untuk dewasa. Suppositoria ini merupakan suatu sediaan padat yang pemakaiannya dengan cara memasukkan melalui lubang atau celah pada tubuh, di mana sediaan ini akan melebur, melunak, dan melarut dan memberikan efek lokal secara sistemik. Suppositoria umumnya dimasukkan melalui rektum, vagina, dan kadang-kadang melalui saluran urin, dan jarang melalui telinga dan hidung. Suppositoria ini untuk rektum umumnya dimasukkan dengan jari tangan. Macam-macam basis suppositoria ada 3, diantaranya ada basis lemak. Contohnya ada lemak coklat yang diperoleh dari pengepresan biji masak tanpa bungkus dan telah disangrai dari teh broma kakao. Yang kedua ada lemak keras. Contohnya ada Adex solidus, Adex neutralis. Yang kedua ada basis larut air. Basis larut air ini contohnya ada polyethylene glycol atau PEG.
Yang kedua ada gliserol. Gliserol adalah zat cair kental yang rasanya manis, yang memberikan kelenturan gel dan efek berajutan rancah gel gelatin. Yang ketiga ada basis lain. Selain ini, bahan yang bersifat seperti lemak dan larut dalam air atau bercampur dengan air atau kombinasi dari bahan-bahan lipofilik dan hidrofilik. Yang kedua ada polioksi 40 stearat, suatu zat aktif pada permukaan yang digunakan pada sejumlah bahan suppostoria dalam perdagangan dan stearat dari polietilen dan glikol bebas. Yang selanjutnya ada syarat-syarat dari basis suppostoria. Secara fisiologis, tidak menimbulkan rangsangan pada usus. Hal ini dapat disebabkan oleh massa yang tidak fisiologis atau tengik, terlalu keras, juga oleh kerasnya bahan obat yang diracik. Yang kedua, secara kimia netral, tidak tersangkut dengan bahan obat, tanpa allotropisme atau modifikasi yang tidak stabil, interval yang paling rendah antara titik lebur dan titik beku. Dengan pembekuan massa berlangsung cepat dalam cetakan, traksibilitasnya yang baik mencegah pendinginan yang mendadak dalam cetakan. Intervalnya yang rendah antara titik lebur mengalir dengan titik lebur jernih sangat penting, artinya bagi kemanfaatan bentuk sejuk dan juga daya penyimpanan khususnya pada suhu tinggi. Viskositas yang memadai mampu mengurangi sedimentasi bahan tersuspensi, tingginya kecepatan takaran. Suppostoria sebaiknya melebur dalam beberapa menit pada suhu tubuh atau melarut. Bebasan dan responsi obat yang baik. Daya tahan dan daya penyimpanan yang baik, tanpa ketengikan, pewarnaan, pengerasan, pemantapan bentuk, daya patah yang baik, dan stabilitas yang baik dan stabil yang memadai dari bahan obat. Daya serap terhadap cairan lipofil dan hidrofil. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Di sini kita masuk ke dalam cara penggunaan obat rektal suppostoria. Ada beberapa poin. Untuk yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu supaya tangan kita terhindar ataupun tidak ada kotoran lagi di tangan kita, tidak ada kuman lagi di tangan kita. Kemudian yang kedua, buka pembungkus obat. Jangan terlebih dahulu dibuka jika keadaan suppostoria terlalu lunak. Nah, untuk yang ketiga, jika suppostoria terlalu lunak, sebaiknya didinginkan dulu dalam kondisi masih dalam keadaan dalam kemasan. Masukkan dalam termos pendingin atau dipegang di bawah aliran air dingin. Nah, kemudian setelah agak keras, keluarkan dari kemasan tersebut. Nah, kemudian yang keempat, lembutkan bagian tepi yang mungkin tajam dengan dihangatkan dalam tangan. Lembabkan suppostoria dengan air dingin berbaring miring pada salah satu sisi dan tekuk satu lutut ke arah badan dan angkat lututnya. Nah, kemudian untuk yang kelima, masukkan obat ke dalam anus secara perlahan dengan bagian yang bulat terlebih dahulu. Ingat ya, yang bulat terlebih dahulu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bagian belakangnya. Nah, setelah itu tetap berbaring selama beberapa menit. Kemudian cuci tangan. Usahakan untuk tidak melakukan buang air besar. Kita tahan dulu buang air besar selama kurang lebih 1 jam. Nah, kemudian keuntungan pemberian obat lewat rektal. Nah, untuk yang pertama, bentuk sejaan relatif besar dapat ditampung dalam rektum. Kemudian, rute rektal aman dan nyaman bagi pasien usia lanjut ataupun masih muda. Kemudian, pengenceran obat berkurang karena volume cairan sudah rendah. Kemudian, rektum umum
kosong. Nah, selanjutnya absorpsi ajupan memiliki efek lebih jelas dalam sistem pencernaan bagian atas. Kemudian enzim yang terdegradasi dalam lumen rektal berada pada konsentrasi yang relatif rendah. Kemudian terapi dapat dengan mudah dihentikan. Nah, selanjutnya eliminasi lintas pertama. Eliminasi pertama lewat obat oleh hati dihindari sebagian. Nah, adapun kekurangan pemberian obat melalui rektal ataupun lewat rektal. Yang pertama, untuk pasien tidak menyenangkan. Absorpsi obat sering tidak beraturan dan sukar diprediksi. Kemudian dapat menimbulkan peradangan bila digunakan secara terus-menerus. Kemudian onset of action lebih lama. Nah, mungkin presentasi ataupun paparan ataupun penjelasan tentang materi ini sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Supaya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.